Sebagai orang Kristen, kita harus memastikan bahwa kehidupan rohani kita, perjalanan iman kita, makin hari makin maju. Dari yang awalnya kita lahir baru, jadi bayi rohani, terus kemudian bayi harus bertumbuh jadi kanak-kanak, jadi remaja, orang muda, sampai orang yang dewasa. Nah, demikian pula dengan iman kita. Kita harus pastikan kita nggak boleh tetap bayi rohani selamanya. Nggak boleh tetap jadi kanak-kanak rohani selamanya. Saya berdoa, saudara semua, keluarga JSM, keluarga Allah, saudara dan saya dari waktu ke waktu terus bertumbuh di dalam iman, jadi dewasa rohani. Dan kalau orang sudah sampai di level kedewasaan rohani, maka standarnya berbeda, perspektifnya berbeda, ketekunannya berbeda, tahan ujinya berbeda, dan kekuatan kekokohan imannya juga berbeda. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat seperti apa imannya Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini seorang teladan, satu teladan yang luar biasa sekali di dalam imannya, ya. Dan hari ini kita akan melihat apa rahasia di balik kehidupan iman yang luar biasa itu. Mari kita baca Roma 8 ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Rasul Paulus ngomong begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saya ingin ajak saudara untuk cek ya, untuk memeriksa dari daftar itu yang ada di ayat 35 itu. Menurut saudara, mana yang masih mungkin untuk membuat kita undur dari kasih Tuhan? Untuk membuat kita undur dari iman kita kepada Yesus. Membuat kita undur dari ibadah. Membuat kita undur dari melayani Tuhan. Dari bersaksi bagi Yesus Kristus. Coba saudara renungkan. Masing-masing introspeksi dan refleksi dengan diri masing-masing ya. Gimana dengan pandemi? Apakah pandemi menggoncangkan iman dan sempat membuat imanmu roboh, imanmu mundur? Bagaimana dengan kalau terjadi aniaya? Kalau diizinkan sampai aniaya datang. Bagaimana dengan kesesakan? Ketika engkau mengalami kesesakan, engkau jadi kecewa nggak sama Tuhan? Terus engkau undur nggak dari Tuhan? Undur nggak dari pelayanan? Ketika engkau diizinkan melalui yang namanya penderitaan, yang namanya keterbatasan, kemiskinan, kesulitan, fitnah, gosip, tidak dihargai, ya dihina, terus terjadi salah paham, dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara, dari semua daftar dan kemungkinan-kemungkinan yang pernah terjadi atau yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita, coba cek, refleksi, mana yang akan membuat saudara mundur dari imanmu, mundur dari kasih Tuhan dalam hidupmu, mundur dari ibadahmu, mundur dari pelayananmu. Ini sebuah refleksi, karena ini adalah seri ya tentang kedewasaan rohani. Dan saya berdoa Anda semua maju jadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Jadi pertanyaan yang sama yang disampaikan Rasul Paulus di ayat 35 ini, mari kita tanyakan sama diri kita masing-masing. Terus lanjut ya, ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau. Oleh karena siapa itu? Yesus. Rasul Paulus ngomong, oleh karena Yesus, oleh karena engkau Yesus. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Kalau bukan karena Yesus, mungkin Paulus hidupnya nyaman. Hidupnya enak, masalahnya nggak sampai seperti itu.
Ya persoalannya nggak sampai seberat itu. Kalau nggak karena Yesus mungkin karirnya akan terus naik. Masa depannya akan indah, enak. Secara ukuran duniawi, Rasul Paulus akan jadi orang yang sukses, yang berhasil. Tetapi karena Yesus, coba Anda renungkan. Paulus ngomong bahwa dia jadi seperti kayak domba sembelihan. Dia ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dia seolah-olah seperti siap dikorbankan. Ya, domba sembelihan itu kan domba korban. Ya, siap dikorbankan anytime, kapanpun juga. Ya, hidupnya selalu ada di dalam resiko. Kadang-kadang sebagian orang Kristen berpikir jadi orang Kristen itu intinya hidup kita jadi indah, doa kita dijawab, semuanya lancar, dan setiap kali kita doa akan ada mujizat terjadi. Yes, haleluya. Puji Tuhan, benar itu satu dimensi kehidupan kekristenan. Dan Paulus juga ngalami itu. Dalam hidup Paulus ada banyak mujizat, ada banyak terobosan, revival, kemenangan terjadi. Tapi juga jangan lupa di sisi yang lain dalam kehidupan Rasul Paulus, karena Yesus, dia ngalami banyak pergumulan. Dia ngalami yang namanya ada dalam bahaya, yang namanya dilempari batu, dipenjara, difitnah, diperlakukan tidak adil, dan ngalami semua masalah yang sangat berat yang harus dia lalui karena Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kadang-kadang karena melayani, karena kerajaan Allah, ya, karena bersaksi, sebagian orang Kristen diolok-olok. Ya, harus korban segalanya. Kalau nggak melayani sih enak. Melayani harus korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, disalah mengerti, diperlakukan tidak adil, dicemooh, diolok-olok. Saya mau ngomong sama saudara, itu adalah bagian dari perjalanan iman kita, dan doa saya kehidupan rohani saudara sudah naik level jadi orang Kristen yang dewasa rohani seperti Rasul Paulus yang ready untuk mengalami, melalui semuanya itu, dan iman saudara tetap teguh di dalam Yesus. Anda tetap cinta Tuhan. Yesus tetap yang pertama, yang terutama. Anda tidak mempertanyakan firman Tuhan. Anda tetap percaya, Anda tetap cinta Yesus, maju tak gentar, melayani Tuhan, jadi saksi Kristus, beribadah, memperluas kerajaan Allah, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi ini satu refleksi yang kita perlu miliki, lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa naik level di dalam kedewasaan iman kita. Ya, kita lanjutkan dulu pembacaan kita di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, tadi Paulus ngomong apa? Semuanya itu. Dia alami aniaya, penderitaan, kesusahan, macam-macam, kemiskinan, kekurangan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam semuanya itu, Paulus ngomong gini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi di satu sisi Paulus dipenjara, Paulus dilempari batu, Paulus dihempaskan, Paulus difitnah, Paulus dipojokkan. Tapi di sisi yang lain, dengan gagahnya, dengan mantap, dengan iman, Paulus ngomong ya bahwa dalam semuanya itu, sekalipun menghadapi semua kesulitan, semua masalah itu, tapi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ketika dia dipojokkan, dia dipenjara, dia ngalami yang namanya tantangan, dia dihempaskan. Dia nggak ngomong sama dirinya, oh aku kalah, wah ternyata berat, ternyata susah, ternyata kayak gini hidup di dalam Yesus. No. Dia ngalami semuanya itu, tapi imannya gagah sekali. Imannya ngomong, kita lebih dari pemenang. Ya, bukankah itu yang disampaikan, diajarkan oleh firman Tuhan? Yaitu biarlah yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Jadi yang namanya deklarasi iman itu tidak ditentukan dengan situasi kita. Situasi kita boleh tidak berdaya, tapi imanmu gak boleh ikut tidak berdaya. Imanmu harus semakin tambah daya.
dan berkata, aku lebih dari pemenang. Aku pahlawan yang gagah perkasa. Aku berkemenangan di dalam Tuhan. Itu iman. Dan iman seperti itu yang harus saudara miliki. Di saat saudara sendiri masih mengalami pergumulan dan masalah. Tapi Anda dengan gagah seperti Rasul Paulus terus bersaksi, terus memberitakan Injil. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan. Dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya ajak saudara tidak mengizinkan pergumulanmu mengecilkan imanmu. Yang namanya persoalanmu, keterbatasanmu membuat imanmu jadi lembek dan loyo dan lemah. Situasi kita boleh tambah turun, akan tetapi iman kita tidak boleh ikut turun. Iman kita harus tetap naik, tidak turun, tambah kuat, tambah gagah karena kita percaya. Karena kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi saya ajak saudara, jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Jangan takut untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Gak peduli apapun kondisi kita. Kenapa? Karena sungguh ada kuasa di dalam firman Tuhan. Sungguh ada kemenangan di dalam Yesus. Ya, ayo kita baca ayat berikutnya. Ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin. Doa saya Anda nggak ragu. Anda juga yakin. Nggak bimbang, nggak bertanya-tanya. Anda yakin, Anda percaya bahwa baik maut maupun hidup. Jadi mau mati atau mau hidup, ya. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow! Jadi inilah kemenangan orang percaya. Inilah kemenangan yang dialami Rasul Paulus. Melalui semuanya itu, dia nggak kalah dalam imannya. Dia tetap menang dalam imannya, kokoh imannya, mantap imannya. Dan tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Pertanyaannya, apakah sakit penyakitmu membuat imanmu kalah? Apakah keterbatasanmu, apakah kekuranganmu, penderitaanmu membuat engkau undur dari Tuhan? Membuat engkau meninggalkan Yesus, keluar dari kasih Allah? Saya mau ngomong sama saudara, di dalam semuanya itu, miliki keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak peduli apapun yang kita alami, kita tetap percaya. Sekali kita mengikut Yesus, kita terus mengiring Yesus, kita terus melayani Yesus, kita terus memenuhi panggilannya di dalam kehidupan kita, menggenapi rencananya di dalam hidup kita, sampai semua rencananya tergenapi. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, ini luar biasa saudaraku. Dan ketika Rasul Paulus sampai di tahap iman yang seperti ini, saudara lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Memang benar dia mengalami banyak pergumulan, dia banyak dianiaya, bahkan dia sampai mati sebagai martir. Dia juga alami itu. Tapi di sisi yang lain, imannya Rasul Paulus itu mengalami kemenangan yang luar biasa melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui kesaksiannya, melalui kasih Tuhan dalam hidupnya. Maka Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Coba Anda renungkan itu. Benua-benua ditaklukkan dari hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus. Ya, melalui kehidupannya dampaknya besar. Dia sampai hari ini dikenal sebagai rasul yang menggoncang bumi dengan Injil Yesus Kristus. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi di dalam hidupnya, tetapi revival besar, kegeraan besar itu sungguh-sungguh terjadi melalui kehidupannya. Dia bukan orang yang kalah. Hari ini pun kalau kita ngomong tentang Rasul Paulus, ya kita tidak melihat orang yang gagal, orang yang kalah. Tapi kita melihat rasul yang besar,
orang yang hebat, dampaknya besar, sampai dari generasi ke generasi sampai hari ini. Rasul Paulus masih terus membawa dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena melalui semuanya itu, melalui apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia ngomong, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Doa saya mulai hari ini, tidak ada yang bisa memisahkan Anda dari kasih Allah. Dan mulai hari ini, kemenangan besar terjadi. Iman saudara tidak goyah, tidak ikut lemah, tapi tambah kuat, tambah mantap, dan Anda mengalami terobosan dan kemenangan yang luar biasa. Maju terus ya dalam melayani Tuhan, maju terus di dalam mengiring Yesus, maju terus di dalam bersaksi, di dalam memperluas kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.